Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Sekarang kita dengarkan pembahasan bab 10. Bab 9 itu udah beres. Diakhiri dengan tugas. Tetapi sebagian dari kalian belum pada ngumpulin. Silakan, saya tunggu tugasnya. Cuma satu aja kok, tugasnya gak banyak. Oke, bab 10 tentang keberhasilan produk massal. Kita ulas pengertian dari produksi massal. Kalian juga sudah pada tahu pengertiannya, yaitu suatu sistem kegiatan produksi yang dilakukan secara besar-besaran atau dengan jumlah yang sangat banyak, variasi yang sangat bermacam-macam, dengan menggunakan teknik satu kali penyetingan. Nah, produksi massal ini biasanya menggunakan waktu yang relatif singkat dan harganya pun murah. Ketika kalian memesan satu pakaian, apalagi PO, itu pasti mahal dan waktunya sangat panjang karena menunggu pesanan-pesanan yang lain. Tetapi beda halnya ketika kalian memesan 50 atau 5.000 piece pakaian. Kalian akan lebih diutamakan karena kalian memesan dengan banyak. Nah, seperti itu. Juga harganya murah. Kalian pernah gak? Ya, pasti pernah lah ya kalau misalkan kalian memesan baju perpisahan ketika SMP atau baju komunitas, baju kelas gitu ya. Kalian juga pasti berpengalaman. Nah, perlu diingat hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Salah satunya adalah kinerja perusahaan tentunya, baik kinerja karyawan maupun kinerja keuangan. Nah, kalau kinerja karyawannya itu bersemangat nih, itu pasti akan meningkatkan produktivitas dan hasil dari output perusahaan karena karyawan merasa termotivasi untuk senantiasa bekerja. Lalu kinerja keuangan yang baik, gimana nih cash flow-nya, arus kasnya baik atau enggak, lalu profitnya untung atau malah hasil dari perusahaannya itu malah jadi rugi. Nah, kita lihat dari suatu kinerjanya itu bagaimana. Nah, menurut Glensi, kita baca sama-sama. Wirausaha yang memiliki kemampuan superior akan meningkatkan performansi usaha seperti peningkatan profit dan pertumbuhan. Maksudnya gini nih, untuk mencapai suatu target yang diinginkan, harus melakukan keputusan yang tidak biasa saja. Dan keputusan tersebut dapat dilakukan hanya oleh orang-orang yang memiliki leadership atau kepemimpinan yang dapat menanggung resiko. Nah, kalau wirausaha yang penakut, ya akan sulit sekali mencapai goals. Misalkan kayak gini, pengen profit yang sangat banyak, keuntungan yang sangat besar, ya otomatis modalnya juga harus besar. Kalau misalkan wirausaha yang pemberani, yang memiliki keputusan yang superior, pasti dia akan mengambil langkah tersebut, meskipun halnya dia mengetahui resikonya pasti ada dua, untung atau rugi, tetapi dia memiliki keputusan yang sangat baik sekali di sana. Lalu kita harus ketahui nih faktor keberhasilan dari produksi massal. Yang pertama harus melakukan analisis untuk perusahaan sendiri, internal maupun perusahaan yang lain, yaitu eksternal. Bisa dilakukan dengan analisis SWOT, bisa dengan fungsi manajemen, POAC. Kalau SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, kalian udah pada tahu itu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang yang ada, lalu ancaman-ancaman yang dari luar itu bisa menjadi acuan bagaimana suatu perusahaan itu bertindak. Suatu peluang yang ada di luar, suatu ancaman yang ada di luar itu bisa kita tangkis ketika kita mengetahui satu kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan kita. Nah, lalu dengan fungsi manajemen, POAC, kalian tahu POAC.
perencanaan, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kita harus tahu perencanaan-perencanaan yang mana yang misalkan cocok atau enggaknya pada perusahaan kita, dan kita bisa mengontrolnya. Kita bisa merencanakan ulang bagaimana untuk mencapai suatu target yang diinginkan. Kita analisis internal maupun eksternal. Nah, bisa juga kalian melakukan suatu observasi ke konsumen. Apakah konsumen itu membutuhkan produk yang seperti apa sih? Kalian bisa melakukan wawancara ke salah satu konsumen atau banyak, itu terserah. Atau kalian melakukan pengamatan, bisa juga memberi angket kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalian kasihlah 1 lembar soal pertanyaan misalkan. Nah, itu bisa diisi sama si konsumennya, dan kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban tersebut dari angket. Lalu membagi atau membuat pembagian dari segmentasi konsumen. Nah, harus ditentukan nih target konsumen yang dapat diraih. Ketika kita mengetahui konsumen yang akan kita tembak, kita juga akan lebih mudah untuk meraih keuntungan yang sangat lebih mudah, lebih banyak tentunya. Dan kita juga harus jeli tentang selera konsumen, tentang kebiasaannya, saluran distribusi, lalu teknologi ya. Lalu kita yang selanjutnya nih, memberi kepuasan pada konsumen dengan cara memahami tipe-tipe. Yang pertama, decided customer, yaitu pembeli yang sudah memutuskan apa sih yang akan dia beli gitu, dan si penjualnya juga harus siap tanggap melayani saat itu pula. Lalu yang kedua, know it all customer, yaitu pembeli yang mengetahui segalanya. Dia itu ingin membeli barang yang dan dia mengetahui ini yang akan saya beli, kainnya harus seperti ini, bordelnya harus seperti ini, dan kerahnya harus Lalu yang ketiga, the deliberate customer, pembeli banyak mempertimbangkan fakta-fakta atau banyak bertanya. Ini kalau misalkan tahun ini masih menjadi viral, tapi gak tahu ya tahun depan bagaimana ya. Atau aduh, ini kalau udah dicuci bakal luntur gak ya. Nah, yang keempat, undecided customer, pembeli yang tidak dapat memutuskan warna, ukuran. Di sini penjual harus berperan sebagai stylist dadakan, karena si pembeli gak tahu, biasanya ibu-ibu yang udah rentak. Aduh, neng atuh pangmilikeun neng, atuh ku neng naon pantes kangge ibu. Nah, si penjual itu harus pinter mempadu-padankan, mix and match-nya ya. Harus pinter ini, kalau misalkan ibu-ibu ini badannya agak berisi 50 kg atau 60 kg, pantasnya ukurannya berapa. Lalu ibu-ibu ini yang kulitnya sawo matang, pantasnya warnanya apa. Nah, seperti itu. Lalu apa sih indikator keberhasilan? Yang pertama, awet dan tahan lama, perawatan yang mudah, murah. Ini adalah keinginan-keinginan semua konsumen. Ketika keinginan ini dipenuhi oleh suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang, maka yakin perusahaan tersebut akan mencapai keberhasilan dengan sangat mudah. Karena simbiosis lah, ketika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan kepuasan dari perusahaan. Nah, seperti itu, maka akan lebih mudah lah. Lalu terakhir nih, intinya produk itu harus menarik minat,
sesuai dengan apa yang dibutuhkan, membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, desain yang baru dan harga terjangkau, menentukan wilayah pemasaran. Nah, seperti itu ya, itu intinya. Kalian bisa baca karena itu sudah agak jelas sekali. Jika kalian ingin bertanya, silahkan untuk japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.